Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Ridho Hijrah Fajar dari Program Studi Sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk menunaikan salah satu kewajiban di mata kuliah ilmu kealaman dasar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sebenarnya sudah sering dibahas dan sudah sering kita dengar, tapi masih sering diabaikan, yaitu kebiasaan membuang sampah sembarangan dan dampaknya terhadap lingkungan. Ya, sampah. Lagi-lagi sampah. Ada nggak sih hal yang bisa kita bahas selain sampah itu? Kayak nggak kreatif banget itu. Dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, hal yang sering dibahas dan masih sering dinotis, sampah. Nah, justru itu teman-teman. Pada kesempatan kali ini, di video ini, saya akan membahas dan mengajak kita semua melihat sedikit lebih dalam tentang pengaruhnya budaya membuang sampah secara sembarangan, bahkan di tempat yang terlihat indah dan bersih sekalipun. Kadang kita merasa, lingkungannya kelihatan bersih kok, nggak akan ada masalah, cuma satu sampah doang. Tapi di balik keindahan ini, ada ancaman yang pelan-pelan bisa merusak semuanya. Dan semuanya berawal dari hal kecil, sampah yang dibuang sembarangan. Nah, sampah adalah salah satu hal yang paling klasik di masyarakat modern. Indonesia memproduksi lebih dari 60 juta ton sampah setiap tahunnya. Dan coba tebak, 40% diantaranya tidak ditangani dengan baik. Bisa kita simpulkan bahwa sisanya yang tidak diurus tersebut berakhir di mana? Jawabannya sudah cukup jelas, teman-teman. Berakhir di sungai, di selokan, di jalanan, bahkan di laut. Padahal di kota-kota besar, sistem pengelolaan sampah sudah disediakan. Ada tempat pembuangan sampah, jadwal pengangkutannya, bahkan program daur ulang. Tapi, kenapa tetap aja masalah ini nggak selesai? Jawabannya sederhana. Karena masalahnya bukan di fasilitas, tapi di kebiasaan manusia. Kebiasaan kita menganggap hal kecil bukan perkara besar. Sekali dua kali buang bungkus permen sembarangan. Kecil bukan? Tapi coba bayangkan, kalau 1 juta orang berpikir demikian, dampaknya bisa sebesar apa? Kebiasaan kecil yang dilakukan secara bersama-sama, entah karena malas, cuek, atau merasa bukan tanggung jawab saya. Bisa jadi itu adalah sumber bencananya. Oke, fokus pembahasan kali ini adalah pada sampah plastik. Jenis sampah yang sudah umum kita temui baik di pedesaan maupun di perkotaan. Soalnya plastik itu ringan, murah, dan praktis, tapi sekaligus jadi musuh bagi lingkungan kita. Salah satu musuh terbesar bagi lingkungan kita. Karena di sisi lain, dia butuh waktu ratusan tahun untuk terurai secara alami. Coba kita lihat di selokan saat musim hujan. Kadang airnya nggak bisa ngalir, karena tersumbat oleh plastik, botol, dan kantong kresek. Akibatnya, air meluap, jalanan tergenang, banjir, dan rumah warga kebanjiran. Dan parahnya lagi, ketika air surut, sampah itu tetap di sana, makin menumpuk dan makin sulit dibersihkan. Setiap kali sampah plastik yang dibuang secara sembarangan, rantai masalah mulai terbentuk. Mulai dari masalah yang ada di jalanan, turun ke selokan, mengalir ke sungai, dan akhirnya sampai ke laut. Di perjalanan itu, plastik bisa pecah menjadi mikroplastik, masuk ke tanah, bercampur dengan air, bahkan juga bisa ditemukan di dalam tubuh manusia. Lewat apa? Lewat makanan laut yang kita konsumsi, salah satunya. Jadi, buang sampah, buang satu plastik, bukan cuma nyumbat satu got, tapi juga pelan-pelan meracuni ekosistem. Dan ironinya, manusia juga yang kena dampaknya. Dia yang berbuat, dia yang kena. Di kota besar, kita sudah terbiasa hidup cepat dan praktis. Tapi,
sering lupa kalau setiap tindakan punya konsekuensi yang panjang. Kita pengen lingkungan yang bersih, tapi malas mulai dari hal kecil. Inilah paradoks dari kehidupan modern. Nah, terus bagaimana cara mengatasinya? Gak harus muluk-muluk, tapi harus konsisten. Ada beberapa langkah nyata yang bisa kita mulai. Salah satunya yang pertama, ubah kebiasaan pribadi. Bawa kantong belanja sendiri, hindari penggunaan plastik sekali pakai, dan biasakan buang sampah di tempatnya. Sederhana, tapi ini pondasi perubahan besar. Yang kedua, edukasi lingkungan sekitar. Mulai dari teman, keluarga, atau tetangga. Kadang mereka bukan nggak peduli, tapi belum tentu tahu dampaknya. Jadi, ceritain aja dengan secara ringan, misalnya lewat konten video kayak begini. Yang ketiga, ikut kegiatan lingkungan. Banyak komunitas yang rutin bersih-bersih di sungai, taman, dan pantai. Selain bantu lingkungan, kita juga bertemu orang-orang yang punya semangat yang sama dengan kita. Dari hal tersebut, kita bisa membuat komunitas yang bisa membangun komunitas lainnya. Langkah paling kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita bebas dari sampah adalah dengan mengevaluasi diri kita. Kita bisa mempertanyakan kepada diri kita, apakah kita sudah melakukan pola hidup lingkungan yang sehat? Apakah kita sudah menjaga lingkungan kita tetap bersih? Dan apakah kita sudah membuang sampah pada tempatnya? Jadi, intinya, solusi itu bukan cuma urusan pemerintah atau aktivis lingkungan, tapi tanggung jawab kolektif yang dimulai dari individu. Jadi, jangan tunggu lingkungan rusak dulu baru kita mau peduli. Mulai sekarang, jadikan kepedulian terhadap sampah sebagai gaya hidup, bukan sekedar kewajiban. Kalau kita bisa bangga dengan posting-postingan kekinian, topik-topik trending, dan outfit-outfit yang gemilau, kenapa nggak bangga juga saat bersih-bersih sampah? Ingat, bumi ini rumah kita bersama, dan rumah yang baik seharusnya dijaga, bukan dikotori. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan lewatnya pembahasan kali ini, kita bisa sama-sama lebih sadar dan tanggung jawab terhadap kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan langkah itu bisa kita mulai dari diri kita sekarang juga. Saya pamit undur diri, dan semoga kita semua bisa jadi bagian generasi yang bukan cuma pintar bicara soal menjaga lingkungan, tapi juga berani menjaganya. Sampai jumpa.